Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini masih bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi, dan kita masih melanjutkan sirah Mustafa, sejarah manusia pilihan Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih meneruskan tentang sepak terjang Yahudi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana kedengkian, hasad dan kebencian orang-orang Yahudi kepada Rasul kita dan juga para sahabat Muhajirin dan Ansar. Ada satu kisah menarik yang dicantumkan oleh ahli sejarah tentang upaya sihir orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilakukan oleh seseorang yang bernama Labid ibnul A'sam. Labid ibnu A'sam. Labid ibnul A'sam ini seorang Yahudi dari kabilah Bani Zurek. Dan kabilah Bani Zurek ini pada dasarnya bukan kabilah Yahudi. Dia kabilah Arab dan masuk pada kabilah Khazraj. Artinya kabilahnya orang-orang Ansar. Tetapi ketika kemudian Islam belum sampai ke kota Madinah dan Yahudi berkembang, kemudian banyak berinteraksi antara kabilah-kabilah kecil dengan kabilah-kabilah besar Yahudi seperti Bani Quraidah, Bani Kunaiko dan Bani Nadir. Sehingga dengan banyaknya interaksi inilah akhirnya banyak orang-orang Arab yang masuk Yahudi. Mungkin dengan cara pernikahan ataupun bisnis atau yang lainnya. Intinya bahwa banyak terpengaruh orang-orang Arab itu, sebagian mereka kemudian mengikut agama Yahudi. Lah salah satunya adalah Labid ibnul A'sam ini. Dan Labid ibn A'sam ini masyhur keluarga penyihir. Jadi sangat masyhur di kota Madinah itu di zaman itu bahwa keluarga Labid ibn A'sam ini seorang keluarga penyihir. Bahkan sihirnya dikenal, mungkin bahasa kitanya kesaktiannya melebihi sihir Yahudi sendiri. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Labid ibn A'sam ini masuk Islam tetapi menjadi munafik. Kemudian bencinya kepada Rasul karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai kota Yathrib. Intinya dia seorang Yahudi. Dan nama ketokohan Labid ibn A'sam ini tidak lepas daripada silsilah kelompok-kelompok sesat dalam Islam, terutama dalam penyimpangan dalam bab nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Jahmiyah, kemudian turunannya Mu'tazilah. Karena kalau kita tahu bahwa pengasas firqah Jahmiyah itu dinisbatkan kepada yang mengasasnya, namanya Jahm ibn Safwan, di mana Jahm ibn Safwan ini berguru kepada orang namanya Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham inilah yang kemudian disembelih oleh sang khalifah ketika Idul Adha karena penyimpangannya.
Jadi sang khalifah mengatakan, sembelilah kambing-kambing kalian, aku punya sembelihan sendiri. Maksudnya Ja'ad ibn Dirham. Sembelih habis sholat id dia. Tetapi dialah yang mengasas akidah sesat Ja'ad ibn Dirham ini, karena melahirkan murid namanya Jahm ibn Safwan. Akhirnya mengasas sebuah firqah dalam Islam yang disebut dengan Firqatul Jahmiyah. Turunannya ada Mu'tazilah yang kemudian berkembang di zaman Khalifah Ma'mun di masa Imam Ahmad. Lah Ja'ad ibn Dirham sendiri berguru kepada Aban ibnu Sam'an. Aban ibnu Sam'an. Dan Aban ini, Ibn Sam'an ini berguru kepada Talut. Dan Talut ini anak putra dari saudari Labid ibnu A'sam. Dan saudari Labid ibn A'sam mengambil ilmu daripada Labid bin A'sam. Dari sini kita tahu silsilah munculnya kelompok-kelompok sesat dalam Islam. Sumbernya adalah dari Yahudi. Namanya Labid ibn A'sam. Punya murid saudarinya, kemudian saudarinya punya anak, anaknya punya murid namanya Talut, Talut punya murid namanya Aban, Aban punya murid namanya Ja'ad ibn Dirham, dan Ja'ad ibn Dirham punya murid namanya Jahm ibn Safwan. Dari sini keluar nama Jahm dan firqahnya disebut Jahmiyah. Kemudian turunannya muncul Mu'tazilah. Lah Jahm ibn Safwan inilah yang kemudian pertama kali mengingkari soal nama dan sifat bagi Allah. Dia mengatakan tidak ada nama dan tidak ada sifat bagi Allah. Sebab kalau menetapkan nama serupa dengan Allah, sebagaimana ketika menetapkan sifat serupa bagi Allah, makanya mereka tidak menetapkan adanya nama dan sifat bagi Allah. Sampai suatu ketika Jahm ibn Safwan ini ditantang debat oleh kelompok yang mereka menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan kecuali Tuhannya bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dicium. Intinya kalau nampak dengan panca indera baru disembah. Mereka para penyembah berhala, wathaniyun. Berdebatlah antara mereka dengan Jahm ibn Safwan yang mengingkari nama dan sifat bagi Allah ini. Jadi kelompok ini bertanya, siflana ya Jahm rabbak, kalau begitu engkau mengingkari tidak ada nama dan sifat bagi Allah, sifatkan kepada kami Tuhanmu seperti apa. Bingunglah dia ketika ditanya seperti ini kan. Mau menyebut nama dia ingkari nama, mau menyebut sifat dia pula ingkari sifat. Akhirnya dia mengatakan, berikan waktu kepadaku beberapa hari, aku akan mencari jawabannya. Akhirnya dia tidak keluar rumah selama 40 hari, tidak sholat. Itulah ciri-cirinya firqah sesat. Setelah 40 hari keluar dia dapat jawaban dan mengatakan bahwa Rabbku itu karihi, seperti angin. Tahu angin? Angin kan tak tampak tapi kita bisa rasakan. Sebenarnya ucapan Jahm ibn Safwan ini langsung ataupun tidak langsung dia mengingkari kaidahnya sendiri. Kenapa? Ketika dia menetapkan Tuhan itu seperti angin, paling sedikit dia menetapkan sifat wujud, bahwa Allah itu wujud, ada. Sementara dia mengingkari sifat dan nama. Akhirnya kemudian orang membantah, berarti kau menetapkan sifat wujud bagi Allah, bukankah kau mengingkari nama dan sifat? Bingung lagi dia. Akhirnya dia berfatwa, Tuhanku tidak di dalam alam, tidak pula di luar alam, katanya. Apa enggak bingung tuh jawaban? Katanya, Rabbi, katanya Rabbku, la dakhilal alam wala kharijahu, katanya. Tidak di dalam alam ya tidak di luar alam. Pertanyaannya di mana kalau begitu kan begitu. Akhirnya muncullah
Kemudian turunannya akidah Allahu fi kulli makan, Allah itu di mana-mana. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kisah. Intinya bahwa Jam ibn Safwan ini salah satu pengasas turunannya adalah firqah-firqah sesat dalam Islam. Salah satunya adalah Jahmiyah dan turunannya Mu'tazilah. Lah, Labid ibn Asam ini suatu ketika didatangi oleh tokoh-tokoh Yahudi. Karena tokoh-tokoh Yahudi ini sudah sakit hati kepada Rasul. Rasul itu sebenarnya disihir bukan sekali dua kali, berkali-kali oleh orang-orang Yahudi itu, tapi tidak mempan sihirnya, kurang manjur. Ya. Akhirnya kemudian mereka datang kepada Labid ibn Asam, karena terkenal sihir Arab itu kuat-kuat katanya. Padahal seharusnya sihir Yahudi lebih sakti lagi. Karena yang pertama kali mempelajari sihir kan orang Yahudi kepada Harut dan Marut. Harusnya kan mereka yang paling paham soal sihirnya. Rupanya sihir mereka tak mempan pula sama Nabi. Makanya kemudian meminta kepada Labid ibn Asam supaya menyihir Nabi. Tentu Labid ibn Asam meminta imbalan. Apa imbalannya? Karena tukang-tukang sihir itu kan harus berbisnis dengan jin. Minimalnya jin dapat keuntungan dengan kehormatan, di mana dukunnya sujud kepada dia, sementara dukun-dukun itu mendapatkan keuntungan materi kan. Dia dapat dunia. Seperti tukang-tukang sihir Fir'aun. Sebutkan dalam Al-Quran ketika Fir'aun meminta untuk menghadapi Musa. Apa kata tukang sihir Fir'aun? Alana ajrun. Imbalannya apa ya Fir'aun? Kalau kami harus menghadapi Musa itu. Innakum minal muqarrabin, kata Fir'aun. Pasti kamu akan mendapatkan banyak dunia karena engkau orang-orang dekat aku, kata Fir'aun. Jadi di mana-mana yang namanya dukun itu pasti mencari materi di atas kedustaan dan penipuan. Coba lihat, antum pernah dengar dukun pengganda uang? Itu yang tertipu itu bukan orang biasa. Sekelas dokter, profesor kena tipu. Logika pun nggak masuk akal. Kalau memang dukun ini bisa menggandakan uang, ngapain dia menggandakan uang orang? Bagus dia gandakan uang dia sendiri jadi kaya raya. Dia bisa beli lahan, beli rumah, beli ini, ngapain pula gandakan uang orang? Berarti ketika dia menggandakan uang orang itu, berarti hakikatnya dia sedang menggandakan uang orang untuk dia. Ambil uang orang untuk dia. Sementara uang orang lain itu justru tidak pernah berganda-ganda, yang ada kena tipu. Sebagiannya dibunuh. Kita lihat kasus dulu kan, ada dukun pengganda uang, syaratnya apa? Harus berendam di sungai itu berapa hari, akhirnya mati kedinginan. Dukunnya dapat uang, mati yang punya uang. Oh, kena tipu pula kan itu. Otaknya enggak ada ya. Intinya bahwa Labid ibn Asam meminta kepada orang-orang Yahudi itu, apa balasan kami? Mereka mengatakan, engkau akan kami berikan sekian dan sekian dari dinar. Maka kemudian kata Labid, harus aku apakan dia dengan sihirku ini? Minimalnya buatlah si Muhammad itu gila, hilang akal, supaya dia tidak bisa berdakwah lagi maksudnya. Maka kemudian Labid ibn Asam ini punya saudari, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, karena dia kan keluarga tukang sihir. Ada yang mengatakan yang menyihir Labid ibn Asam, ada yang mengatakan yang menyihir itu saudarinya, ukhtu Labid, sebagaimana pernyataan Al-Hafidh dalam kitab Fathul Bari. Dan sihir perempuan itu lebih canggih dibandingkan sihir laki-laki. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat naffasat menggunakan muannas bukan mudzakkar. Min syarri naffasati fil 'uqad. Naffasat menggunakan perempuan bukan laki-laki. Karena sihir perempuan itu lebih hebat dibandingkan sihir laki-laki. Kenapa? Pertama, karena wanita itu naqisatu aqlin, akalnya kurang. Dia kalau sudah menjadi penyihir itu totalitas, betul-betul menghambakan diri kepada setan.
karena wanita tidak punya akal, akalnya kurang. Yang kedua, naqisatuddin, juga kurang agamanya. Waktu haid dia tidak sholat, dia tidak puasa, dan begitu seterusnya. Dua sebab inilah yang menjadikan kenapa tukang-tukang sihir perempuan lebih jago dibandingkan tukang sihir laki-laki. Jadi ada yang mengatakan bahwa Labid ini bekerja sama dengan ukhtu Labid, dengan saudari Labid ini, dan diutus untuk mengambil, mencuri sisir dan juga rambut Nabi yang terikat di sisir itu. Ya, akhirnya bagaimana caranya ini saudari Labid ini mengambil sisir Nabi, diambil dari rumah-rumah istri-istrinya. Berhasillah kemudian Labid ibn A'sam ini memerintahkan saudarinya untuk mengambil sisir yang terlilit padanya rambut-rambut Nabi SAW. Mushtun wa musyatah. Mushtun itu sisir, musyatah itu artinya rambut yang terlilit dalam sisir itu, dan jumlahnya 11 helai rambut Nabi terikat di sisir itu. Untuk apa? Untuk dijadikan bukhul. Dari sini bahwa sihir yang paling bahaya itu kalau penyihirnya menggunakan bukhul. Makanya Allah mengatakan min syarrin nafatsati fil uqad. Uqad itu bukhul artinya. Jadi sihir itu ada yang menggunakan bukhul, ada yang tidak. Tetapi yang paling bahaya kalau sudah menggunakan bukhul. Dan bukhul itu diambil dari orang yang akan disihirnya. Mungkin berupa pakaiannya, celana dalam. Diambilnya tuh lagi dijemur sama dia. Hati-hati antum kalau jemur celana dalam. Bisa diambil jadi bukhul nanti. Ataupun mungkin dari kuku, dari rambut, pokoknya dari badan. Kalau dulu pakai poto biasanya. Kalau dulu kan pakai poto gitu ya. Dan zaman dulu potonya belum berwarna, masih hitam putih. Dan agak sulit mencari poto itu. Nyuri poto di rumah yang akan disihir agak sulit. Apalagi hitam putih kan. Yang mau disihir anaknya kena pula foto neneknya, karena nggak jelas itu fotonya. Kan itu ya, orang dulu kan susah mau nyihir itu. Kalau sekarang nyihir senang saja. Apa Facebooknya? Gambar dia semua tuh. Tinggal disihir saja kan gitu ya. Ada semua di Facebooknya, itu lagi gambar lagi selfie dia. Ya. Kemudian di Instagramnya gambar dia semua tuh yang sedang selfie. Sekarang kalau mau nyihir senang, nggak perlu kita nyuri foto di rumahnya. Tengok saja aplikasi Facebooknya, gambar dia semua tuh. Tetapi justru handphone jauh lebih sakti dibandingkan ilmunya tukang sihir. Kalau dulu mau membuat retak rumah tangga itu harus datang ke dukun kan? Sekarang antum perlu duit beli handphone, kasih kartu kad, kasih pulsa, minta nomor telepon yang akan disihir, SMS saja. Sayang, kebaca sama istrinya, bakal ngamuk tuh. Jadi sekarang sihirnya lebih canggih lagi. Sekarang sihirnya bukan manual, ya. Sihirnya itu sudah digital, kan? Baik, kembali. Akhirnya kemudian saudari Ukhtu ibn Labid ini berhasil mengambil mushtun wal musyatah tadi. Itulah yang kemudian dijadikan bukhul dan diletakkan di sumur yang dekat dengan Masjid Nabawi, namanya Sumur Darwan. Di Sumur Darwan itulah diletakkan bukhulnya oleh Labid ibn A'sam. Kemudian mulailah mereka, keluarga Labid ini, mempraktekkan sihir. Subhanallah, semua sudah dicatat oleh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi terkena sihir. Nabi terkena sihir. Dan sihirnya Nabi, tersihirnya Nabi SAW cukup lama, 6 bulan. Bayangkan, Rasul terkena sihir sampai 6 bulan. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Hakim dan juga Abu Ya'la yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ataupun juga yang masyhur, yang jelas-jelas ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Ingat bahwa tersihirnya Nabi SAW tercatat dalam Sahih Bukhari dan tercatat dalam Sahih Muslim.
Bukan hanya tercatat di kitab-kitab sunan-sunannya, tidak. Artinya kalau sudah tercatat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kita tidak syak lagi tentang kesohihannya, bahwa Bukhari dan Muslim adalah hadis tersahih setelah Al-Quran. Karena ada orang-orang dari kalangan ahli kalam dan falasifah, ahli filsafat, mereka berusaha mengingkari tentang hadis tersihirnya Nabi, padahal sudah jelas-jelas tercantum dalam Bukhari Muslim. Alasannya apa? Bertentangan dengan kemaksuman katanya. Masa maksum kena sihir katanya? Bukankah Rasul maksum terjaga, kau kena sihir pula katanya. Sehingga kemudian dengan akal mereka berusaha untuk membatalkan kesohihan nas. Ingat bahwa dalam kaidah kita ketika memahami nas, apabila nas itu sahih, jelas-jelas sahihnya diriwayatkan Bukhari Muslim, maka tidak bisa dibatalkan dengan akal, harus terima karena sahih hadisnya. Soal ketahui hikmah atau tidak, ya kita terima saja, karena agama itu tidak semua harus masuk di akal. Ada yang masuk di akal, ada yang tidak. Dan kita katakan bahwa Nabi SAW itu manusia sama dengan kita. Nabi SAW bukan hanya terkena sihir, dia pun pernah sakit, pernah demam. Bahkan Nabi SAW merasakan demam itu berlipat-lipat sakitnya dibandingkan kita manusia biasa. Nabi itu kalau sakit kepala, sakit itu berlipat-lipat dibandingkan kita. Ya, karena Nabi itu diberikan ujian lebih berat dibandingkan kita. Nabi pernah terluka dalam perang Uhud, bahkan hampir mati, sampai helm bajunya, helm kepalanya itu oleh Ibnu Qami'ah kena belah pedang sampai retak tuh. Kemudian serpihannya menancap di pipinya. Siapa yang mengambil serpihan yang nancap di pipi Nabi? Abu Ubaidah ibnul Jarrah, sampai rompang giginya, sampai ompong giginya, gara-gara mencabut serpihan Nabi. Apa namanya? Serpihan besi dari kepala, helm besi yang menancap di pipi Nabi. Oleh Abu Bakar berusaha diambil tapi tidak bisa. Maka Abu Ubaidah kemudian mengambil dengan giginya sampai rompang giginya, sampai ompong. Tapi Rasul mengatakan bahwa tidak ada sahabat yang paling indah senyumnya melebihi Abu Ubaidah ibnul Jarrah, walaupun dia ompong. Jadi kalau Nabi sudah ngomong begitu, ya dialah paling indah senyumnya karena Nabi yang mendoakan. Kalau antum ompong, ya beda dengan Abu Ubaidah. Mungkin antum nggak berani mangap tuh kan. Kalau bisa kasih gigi palsu lah, ya, yang dari plastik itu ya, supaya nggak nampak ompongnya. Jadi Nabi SAW kan bukan hanya terkena sihir, dia kan juga pernah sakit, kemudian pernah hampir dihabarkan meninggal di perang Uhud. Kemudian Rasul juga terkena serpihan besi-besi gitu ya, kemudian retak juga kemudian giginya di perang Uhud. Tetapi kan tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang Nabi. Sakit dia, luka dia, itu bukan penghalang dia seorang Nabi. Tetap dia seorang Nabi, karena tidak mempengaruhi wahyu masalahnya. Sama sihir pun tidak mempengaruhi wahyu sama sekali. Wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh dengan adanya sihir dari Labid ibn Asam. Nabi SAW hanya merasakan pengaruh sihir itu hanya kelemahan badan saja. Kemudian terhayalkan kalau dia pernah menggauli istrinya, padahal tidak. Terkadang dia junub padahal malamnya tidak junub, lemah badannya. Ya bukan hanya Nabi saja, Nabi Musa saja terpengaruh kok. Ketika tukang-tukang sihir itu, Fir'aun melemparkan tali-talinya kemudian jadi ular dan bergerak-gerak, Musa ketakutan, terhipnotis. Sehingga Allah mengatakan, la takhaf, jangan takut wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Lah Musa lo terhipnotis dengan apa namanya, sihirnya tukang-tukang sihir Fir'aun. Karena sihir itu kan ada dua, salah satunya pertama sihrut takhil, sihir hipnotis, dan yang kedua sihir hakiki yang memang hakikat bisa membuat orang sakit, membuat orang lumpuh, bisa membuat orang mati. Itu hakikat namanya. Ada sihir namanya sihir takhil. Sihir takhil itu identik dengan hipnotis, dihayalkan antum itu. Ya, walaupun para
Pemain hipnotis tidak diterima kalau seandainya apa yang mereka lakukan itu bagian daripada sihir. Terapi hipnotis kita katakan sihir. Gimana tidak sihir? Orang lagi narik duit di ATM, ditepuk belakangnya, duitnya sama dia semua. Gimana nggak disihir itu? Orang ke pasar, beli sambil ngerokok, kemudian asapnya terkena orang yang jual sayur. Tiba-tiba mana kembalinya? Bayar pun belum, kasih kembali. Terhipnotis dia. Ya. Kalau bukan sihir apa namanya? Itu hipnotis itu ya sihir lah itu. Sekalung-kalung begini goyang-goyang, atau hilang semua aibnya, ditanya dijawab semua. Itu sihir, ikhwan, namanya sihrut takhyil dalam bahasa Arabnya. Mungkin bahasa kerennya hipnotis lah kan itu. Taib. Ketika kemudian Nabi SAW 6 bulan loh terkena sihir itu. Makin hari makin lemah badan Nabi itu. Akhirnya kemudian Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha melihat ada kelainan dari Nabi SAW, kemudian menyarankan agar Nabi SAW meminta fatwa kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah mencari jalan kesembuhan. Maka Nabi pun dari ba'da Isya dia pun salat, kemudian berdoa, salat, berdoa, salat, berdoa, begitu seterusnya sampai mendekati waktu fajar. Tidak tidur, dihabiskan untuk ibadah malam itu. Lah ketika mendekati waktu fajar, Rasul tertidur. Namanya manusia, lelah juga, ngantuk juga, tidur. Lah saat tidur itulah kemudian turun dua malaikat. Dua malaikat, ada yang mengatakan Jibril dan malaikat yang tidak disebut namanya, ada yang mengatakan Jibril dan Mikail, wallahu alam. Yang jelas bahwa dua malaikat ini satu berdiri di kepalanya, satu berdiri di kakinya, karena Rasul kan terlentang. Kemudian yang satu mengatakan, ada apa dengan Muhammad ini? Maka malaikat satunya mengatakan matbub. Matbub itu artinya terkena sihir. Kemudian dikatakan man tabbahu, siapa yang berani menyihirnya? Maka malaikat satunya mengatakan Labid ibnul A'sam. Labid ibn A'sam. Kemudian fi ayyi syai'in, dengan apa penyihir itu menyihir dia? Qala, dia mengatakan bi mushtin wa musyatah, dengan sisir dan lilitan rambut Rasul di sisir itu. Ada yang mengatakan jumlahnya 11 rambut terlilit di sisir itu. Qala, kemudian dikatakan lagi, lalu di mana diletakkan bukulnya sekarang? Maka malaikat satunya mengatakan fi bi'ridhi arwan, di sumur yang namanya sumur Arwan. Ada yang mengatakan Awan, ada yang mengatakan Darwan, ada yang mengatakan Arwan. Sumur itu masih ada. Jadi kalau antum ke Saudi, oleh orang Saudi dipagari itu sumur yang pernah diletakkan sihirnya Labid ibn A'sam, bisa dilihat masih ada sumurnya, tapi sudah ditimbun sama Nabi kan? Tapi masih ada sisa-sisa peninggalan sumurnya itu. Kemudian fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin min ashabihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak beberapa para sahabat, di antaranya Ali, Zubair dan yang lainnya, setelah kemudian sembuh dari sihirnya, untuk mengambil bukulnya. Kemudian sampailah ke sumur Awan atau Arwan atau Darwan. Rupanya di situ Rasul melihat pemandangan yang menakutkan, sampai dia bercerita kepada Aisyah, ya Aisyah, wallahi laka anna ma'aha nuqa'atul hinnah wa ka'anna nakhlaha ru'usus syayatin. Wahai Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah seakan-akan airnya seperti sari pacar, dan seakan-akan pohon kurmanya seperti kepala-kepala setan. Jadi sumur yang diletakkan bukul itu menakutkan sumur itu.
Sampai Ali radhiyallahu an kemudian menawarkan diri untuk turun ke sumur itu mengambil bukhulnya, tapi Rasul mengatakan jangan sampai keburukannya menyebar, sebaiknya timbun saja sumur itu. Akhirnya kemudian sumur itu pun ditimbun dan hilanglah sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hilang sihirnya? Jadi ketika malaikat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tahu Rasul tersihir, maka dua malaikat ini meruqyah Rasul dengan membacakan dua surat yang disebut dengan muawwidhataini, dua surat perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau antum gabungkan dua surat ini, An-Nas dan Al-Falaq, maka jumlah ayatnya 11, sesuai dengan jumlah buhur rambut Rasul yang ada di sisir Nabi itu. Jadi setiap dibacakan satu ayat Qul a'udzu birabbin nas, rontoklah satu buhul di sisir itu, satu rambutnya. Kemudian ayat yang kedua, rontok lagi dua rambutnya. Ketika selesai maka 11 rambut itu rontok dan terpisah dari sisirnya. Maka akhirnya buhul itu kemudian sudah tidak berfungsi lagi. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan membaca muawwidhataini sebelum tidur. Dari kasus ini Nabi tidak pernah meninggalkan sebelum tidur membaca Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Terkadang kemudian ditambah dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu dua. Pertama Qul huwallahu ahad, yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Dua-duanya disebut surah Al-Ikhlas namanya. Bedanya kalau Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad ini bicara tentang rububiyah, kalau Qul ya ayyuhal kafirun bicara tentang uluhiyah. Makanya dua-duanya disebut suratul Ikhlas. Kalau dipisah, yang satu disebut suratul Somad, yang satu disebut surah Al-Kafirun. Tapi dua-duanya disebut Ikhlas karena dua-duanya bicara tentang dua tauhid yang mulia, satu rububiyah, satu uluhiyah. Kenapa rububiyah surah Al-Ikhlas itu? Karena bicara tentang nama dan sifat Allah. Allahu Ahad, Somad, lam yalid wa lam yulad, itu rububiyah semua. Dan siapa yang membaca suratul Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kalau membaca Qul ya ayyuhal kafirun sama dengan seperempat Al-Quran. Jadi kalau antum malam-malam ini habis Isya membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, hatam antum Al-Quran. Karena satu kulhu sepertiga Quran kan, dua kulhu 2/3, 3 kulhu sempurnalah antum baca Quran. Jadi tidak pernah antum baca dari Al-Baqarah sampai An-Nas, cukup kulhu aja 3 kali setiap hari ya. Nanti hataman habis itu. Enggak, ini bicara tentang bandingan pahala. Tentu orang yang menghatamkan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas lebih besar pahalanya, karena setiap satu huruf yang antum baca 10 pahala. Ini kan bicara bandingan pahala. Sama dengan orang haji dengan orang yang mengambil pahala haji. Antum sholat subuh tidak beranjak dari tempatnya sampai matahari terbit meninggi 1 tombak, lakukan 2 rakaat syuruk, maka sama pahala dengan haji. Kan berbeda dengan orang yang betul-betul haji. Antum dapat pahala haji, orang ini haji, kan beda kan, kenikmatannya aja beda. Antum menghayal lewat tutup tengok Ka'bah, orang itu betul-betul yang Hajar Aswad kan, itu aja beda kan itu ya. Jadi ini bicara tentang pahala, namanya targhib. Rasul itu terkadang tarhib, menakut-nakuti terkadang targhib, berusaha untuk menyemangati dengan habar-habar gembira, pahala-pahala, sorga-sorga dan begitu seterusnya. Kembali kepada kisah. Jadi akhirnya kemudian Nabi SAW setelah memusnahkan bukhul itu, maka Nabi SAW kemudian ditanya oleh para sahabat, karena Rasul tidak membalas. Sudah tahu siapa yang menyihirnya, inisialnya sudah tahu, namanya Labid ibn A'sam, tapi Rasul tidak membalas. Kalau kita kan belum tahu inisialnya sudah suudon kan, paling yang menyihir ini orang depan ini katanya. Dari mana antum tahu yang depan atau orang belakang atau samping kiri kanan, itu suudon namanya. Setan itu ya, takhris ya, membuat perpecahan.
Lah ketika ditanya kenapa dia tidak membalas, padahal sudah jelas disihir kan? Nabi SAW mengatakan, saya takut akan terjadi fitnah, karena ketika itu di Madinah Nabi masih terikat dengan orang-orang Yahudi, itu perjanjian piagam Madinah. Jadi supaya jangan kemudian, apalagi Labid bin Asam seorang tokoh dari Bani Zurek, nanti terjadi perang, maka Rasul takut fitnah. Sama ini kasusnya ketika Nabi SAW diracun oleh seorang wanita Yahudi namanya Zainab bintu Al-Harith. Rasul itu perang bersama Yahudi berapa kali? 4 kali. Satu, melawan Bani Kunaiko, terusirlah Bani Kunaiko dari Madinah. Kemudian melawan Bani Nadir. Kenapa Rasul memerangi Bani Nadir dan mengusir dari Madinah? Karena Bani Nadir mau ightial, membunuh Nabi dengan cara licik. Kemudian setelah itu menyerang Bani Quraidah. Kenapa Bani Quraidah diserang? Karena dia kemudian berkongsi untuk mengusir Madinah, mengusir Rasul di Madinah dalam perang Ahzab. Berkoalisi dia dengan orang-orang musyrik. Ternyata menang pula Ahzab itu. Maka Rasul mengusir Bani Quraidah, sehingga mereka kemudian sebagiannya sampai ke perbatasan Syam dan sebagiannya mereka kemudian berkumpul di Khaybar. Maka perang yang terakhir melawan orang-orang Yahudi itu di Khaybar. Maka perangnya perang Khaybar, itulah terakhir melawan orang Yahudi di Khaybar, dan Rasul menang. Padahal Khaybar itu penghasil kurma terbesar di Madinah. Rasul berhasil menguasai Khaybar, sehingga dikuasainya Khaybar itulah banyak orang yang kemudian dari kalangan Yahudi benci dengan Nabi. Bagaimana caranya kemudian membunuh Nabi, tapi mereka tidak bisa karena tidak punya kekuatan. Akhirnya mereka merencanakan untuk menuang racun. Pura-pura mereka mengundang Rasul makan-makan. Zainab sempat bertanya, makanan apa yang disukai Muhammad itu? Oh, paha daging kambing. Itu kesukaan Nabi. Jadi antum kalau makan tengkleng minta pahanya, itu daging kesukaan Nabi. Kesukaan Nabi maksudnya pahanya. Apakah kambing Batam dengan kambing di Mekah sama? Ya beda. Kambing di sana didoakan Nabi Ibrahim berkah, makanya makan pagi, siang, sore, malam pun nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi, dan itu makanan mereka kan itu. Kalau antum makan daging dari Tamiang sana, ya kambingnya dari Tamiang, terakhir antum pula ke Tamiang. Ya. Jadi intinya bahwa Nabi SAW direncanakan pembunuhan dengan cara diracun. Qadarullah, Rasulullah SAW, ya namanya Rasul husnudzon saja. Mereka sudah kalah, mungkin mau berbuat baik. Datang Rasul dengan sebagian para sahabat, dihidangkan banyak makanan kambing. Ketika Nabi SAW memakan sedikit saja, menyicipi saja, masalahnya sudah tertelan. Tiba-tiba paha kambing itu bicara, mujizat tadi memberitahu, ya Muhammad, jangan kau makan aku lagi, karena dalam diriku sudah terlumuri racun. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu bicara kambing itu, kata Rasul, berhenti kalian, jangan ada yang makan. Rupanya ada seorang sahabat, satu sahabat ikut pula tercicipi, sama-sama dengan Nabi, 2 orang, Nabi dan satu sahabat makan. Lah yang satu sahabat ini meninggal, tapi setelah 1 tahun meninggal. Rasul masih bertahan karena Rasul punya fisik yang kuat. Lah Nabi SAW tidak membalas kepada Zainab bintul Haris, pada jelas-jelas beracun kan. Nabi tidak membiarkan saja Zainab bintul Haris. Ada yang mengatakan bahwa Zainab itu masuk Islam belakangan dan baik Islamnya, ada yang mengatakan tidak. Tetapi kemudian setelah seorang sahabat ini mati dan itu dikarenakan racun, barulah Zainab dibunuh. Kenapa? Karena kisos. Ya, jadi dibunuhnya karena kisos, karena dia sudah membunuh seorang sahabat gara-gara racun, maka dia dibunuh. Kalau seandainya sahabat ini nggak mati, dia kan tidak akan dibunuh, karena Nabi SAW tidak mengambil kisosnya kan, membiarkan Zainab itu hidup. Sahabat yang kemudian tercicipi racun mati, baru kemudian kisos, dibunuhlah Zainab bintul Harith. Tapi selama 1 tahun itu Rasul membiarkan, ya, membiarkan. Begitulah Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi supaya tidak ada konflik gitu ya. Mereka sudah kalah gitu ya, dan terusir dari kota Madinah.
Begitulah bagaimana orang-orang Yahudi memperlakukan Nabi SAW sedemikian rupa. Ya, karena bagaimanapun misinya orang Yahudi itu adalah misi dunia. Mereka itu kan di otaknya dunia-dunia saja. Ketika kemudian diserukan kepada mereka agama yang benar yang sudah tercantum dalam Taurat dan juga kitab-kitab yang mereka baca, mereka berpikir kalau seandainya Muhammad yang menguasai mereka, maka habislah bisnis-bisnis mereka, pasar-pasar mereka, uang-uang mereka. Itu pikirnya mereka seperti itu, seolah-olah Islam itu kalau menguasai habis mereka itu, seolah seperti itu. Pada Islam tidak demikian. Islam tidak pernah mengambil hak orang. Ya, kenapa kemudian orang-orang Yahudi terpikir seperti itu? Ya tadi, karena Al-Quran mengatakan la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuhzahzihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh engkau akan mendapati mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, manusia yang paling rakus kepada kehidupan dunia, melebihi orang-orang musyrik. Ingat suatu ketika sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi ini pulang perang. Tiba-tiba kemudian kehabisan bekal, makanannya habis, minumannya habis. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW bertamu kepada seorang nenek Yahudi yang berada di perbatasan Madinah. Karena udah habis makanannya, habis minumannya, di padang pasir bisa mati kan begitu. Makanya singgah ingin bertamu supaya ya bisa makan, bisa minum kan gitu. Dan Nabi SAW tidak pernah melupakan kebaikan siapapun yang berbuat baik kepadanya, hatta orang kafir sekalipun. Maka Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang menceritakan kisah ini mengatakan ketika Nabi SAW betul-betul dihormati sama wanita tua Yahudi ini dalam rangka jazaul ihsan ilal ihsan, balasan kebaikan dengan kebaikan. Jadi Nabi SAW bertanya kepada wanita ini, nanti sepulangnya aku ke Madinah, kira-kira apa yang kau kehendaki kami kirim. Wahai nenek, sebutkan saja, kau sudah berbuat baik kepada kami, ngasih makan, ngasih minum, ngasih tempat. Kira-kira kalau kami sudah pulang ke Madinah, apa yang kau kehendaki, nanti kami kirim saja. Kata wanita ini mengatakan, faqala naqatun, berilah aku seekor unta supaya aku punya kendaraan. Karena di zaman itu kan kendaraan pakai unta. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, apa lagi? Kata wanita ini, berikan kepadaku kalban yahrusu ghanami, anjing untuk merawat kambing-kambingku supaya jangan diterkam serigala. Kemudian apa lagi? Berikan kepadaku jariyah, budak wanita supaya dia menjadi pembantuku. Kemudian apa lagi? Ya Allah, nggak berhenti permintaannya. Hanya ngasih makan, ngasih minum, ngasih tempat. Ketika Rasul ingin membalas kebaikan, kira-kira apa balasannya? Disebutkan semuanya. Ibaratnya saya bertamu kepada antum 3 hari. Jadi anak ngomong, sebagai balasannya nih, karena antum sudah ngasih makan, ngasih minum, ngasih tempat tinggal 3 hari, kalau saya pulang ke Jawa Barat, kira-kira mau apa antum? Saya mau Fortuner Ustaz 1, ya kan? Mau apa lagi? Gitu ya. Oh kalau bisa rumah saya harus renovasi nih, tak ada duit, renovasi. Apalagi nggak berhenti. Jadi Nabi SAW heran, orang ini tamak sekali, loba sekali gitu ya hidupnya. Kata Nabi SAW, wahai nenek, a'ajazti ka'ajuzi Bani Israel, lemahkah engkau wahai nenek untuk seperti seorang nenek di zaman Bani Israel gitu. Sahabat bertanya, Rasul, apa maksudmu nenek di zaman Bani Israel itu? Rasul cerita. Dulu kata Nabi SAW, Inna Musa lamma sara bi Bani Israel min Misra dhallu tariq. Dulu Nabi Musa ketika membawa Bani Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian Palestina, nyasar di tengah jalan, tidak tahu jalan.
Dulu nggak ada kompas, apalagi Google Map kan itu. Nyasar. Sehingga kemudian ulama orang-orang yang berakal, murid-murid pilihannya Musa mengatakan, oh jangan-jangan karena kita tidak melaksanakan wasiatnya Nabi Yusuf, katanya. Kata Musa, aku tidak ingat apa ya. Mereka mengatakan Nabi Yusuf sebelum meninggal dia berwasiat agar jasadnya jangan dikubur di Mesir tetapi kuburlah di Palestina. Oh boleh jadi mungkin gara-gara itu kita tersesat karena tidak membawa jasadnya Nabi Yusuf. Dan ingat jasadnya para nabi itu tidak pernah dimakan tanah ya, walaupun dikubur lama-lama pun seandainya Allah takdirkan ada orang yang menggali di kuburan Nabi, walaupun sudah 4 abad yang silam, 14 abad yang silam, Nabi itu tidak akan berubah ketika meninggal sampai hari ini. Tapi kan tidak boleh haram menggali kuburan Nabi. Kalau seandainya digali, maka jasadnya para nabi tidak akan rusak dimakan tanah ya. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam jasadnya masih utuh. Lah ketika itu qadarullah memang tidak ada yang tahu kuburannya Nabi Yusuf kecuali seorang nenek. Satu-satunya yang tahu kuburannya itu adalah seorang nenek tua. Inilah yang diceritakan Nabi kepada nenek Yahudi itu, hei nenek, lemahkah engkau untuk menjadi seorang nenek di zaman Bani Israel yang mengetahui di mana kuburan Nabi Yusuf. Jadi akhirnya kemudian Rasul mengatakan, wahai nenek, tolonglah beritahu di mana kuburan Nabi Yusuf. Maka nenek ini mengatakan, la af'al hatta tu'tini hukmi. Aku tidak akan memberitahu sampai kau bayar dulu. Ada imbalannya. Wani piro bahasa kitanya. Jadi akhirnya kemudian kata Nabi Musa, maumu apa? Tiba-tiba nenek ini mengatakan, ketika Nabi Musa mengatakan dulluni ala qabri Yusuf, maka nenek ini mengatakan, aku tidak macam-macam, minta aku nama akafil jannah, jadikan aku temanmu di sorga. Nabi Musa pusing, masa gara-gara nunjukkan kuburan saja minta sorga dan jadi teman dia pula di sorga. Nabi Musa terdiamlah, emang sorga milik dia. Allah kirim malaikat dan malaikat mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, Allah sudah mengabulkan permintaan wanita itu. Maka wanita ini menunjukkan kuburannya, kemudian kuburan digali, baru kemudian setelah jasadnya Nabi Yusuf ini ketemu, kemudian dibawa ke tanah perjanjian dan tidak nyasar lagi. Syahidnya di sini apa? Kalau sudah nenek-nenek itu jangan macam-macam. Minta unta, minta ini, minta. Tengok nih nenek zaman Bani Israel, minta sorga gitu maksudnya gitu loh. Ya. Udah tua kok macam-macam gitu loh. Nah, Rasul ini mengatakan, lihat bagaimana orang Yahudi itu nggak kenal tua, nggak kenal muda, nggak kenal kaya, nggak kenal miskin. Pokoknya mereka dengan dunia itu cinta sekali. Kalau bisa 1000 tahun mereka itu jangan mati, ya kan? Padahal mereka mengklaim bahwa sorga itu milik mereka. Kalaupun harus masuk neraka 3 hari saja katanya, atau 40 hari paling lama. Makanya Allah mengatakan, kalau kalian memang penduduk sorga, kenapa tidak berangan-angan mati saja? Malah pengen hidup 1000 tahun pula. Berarti sebenarnya kalian juga merasakan bahwa kalian itu bukan ahli sorga. Kalau bisa jangan mati. Ya itulah orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Karena manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.